Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat bertemu kembali. Ya, ini hal yang kamu nanti-nantikan ya. Bagaimana bisa mengikuti sekolah. Tapi sayang, saat ini kamu harus belajar dari rumah. Pembelajaran kita sekarang jarak jauh. Tapi ibu percaya pasti kamu tetap senang ya. Kita ketemu di SMP Negeri 54 tahun pelajaran 2020-2021. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, Ibu Nurmiani Sinaga. Ibu juga sekaligus mengajar seni budaya kelas 72, 73, dan 75. Adapun materi kita hari ini yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, tujuan pembelajaran kita ada beberapa. Yang pertama, memahami unsur prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang kedua, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Poin bahasan kita hari ini yang pertama adalah mengenal seni rupa, yang kedua teknik gambar, yang ketiga menggambar ragam hias. Nah, kita mau mengenal seni rupa. Yang pertama, di sini Ibu sudah masukkan jenis-jenis seni rupa ya. Pengertian menggambar, gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tapi juga memberi kekuatan, motivasi untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya, objek menggambar. Ya, menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, ini komposisi dalam menggambar, perhatikan ya. Di sini komposisinya menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar, ya. Jadi di bagian kanannya hampir mirip dengan di bagian kirinya. Nah, komposisi asimetris. Apa itu komposisi asimetris? Menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Ya, teknik menggambar. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih maupun berwarna. Yang terakhir, memberikan kesan untuk latar belakang. Nah, Ibu yakin ya, nanti nggak usah keburu-buru nulisnya, nanti tetap Ibu upload materi ini ya. Nah, selanjutnya menggambar flora. Flora itu apa? Tumbuh-tumbuhan, yaitu termasuk keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis bentuknya. Bagian-bagian flora yang digunakan sebagai objek gambar yaitu misalnya daunnya, bunganya, buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah
atau digabung menjadi satu rangkaian. Ini di sini Ibu kasih contoh nih. Ya. Ini yang pertama, gambarlah dengan bentuk lingkaran untuk pola bunga. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Nah, ini fauna. Fauna pasti hewan ya. Nah, hewan ini ada yang berkaki. Nah, hewan berkaki 4, tapi berbeda-beda. Ada juga yang berkaki 2. Ya, kamu pasti tahu, bisa hitung kakinya. Nggak mungkin nggak bisa hitung ya. Hewan juga ada yang buas, ada yang jinak, terus badannya berbeda, kepalanya berbeda, kakinya berbeda. Nah, sebelum menggambar ada yang perlu kamu buat, yaitu sketsa. Apa itu sketsa? Bentuk-bentuk geometris akan membantu mempermudah dalam menggambar hewan. Nah, seperti ini langkah-langkahnya ya kalau buat itik. Nah, buatlah gambar bentuk oval untuk badan, tambah kerucut, leher, kepala, dan ekor. Berilah arsiran warna pada gambar itik. Nah, kalau menggambar alam nih, alam itu terdiri dari benda ya, buatan manusia, benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia itu bisa seperti piring, kendi, mangkuk, gelas, beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda itu seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Ya, perhatikan hal berikut. Proporsi bentuk benda yang akan digambar, komposisi dalam meletakkan benda, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Penggunaan arsiran atau warna akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Penggunaan latar belakang atau disebut dengan background. Nah, ini langkah-langkah menggambar piring cangkir ya, piring dan cangkir. Bentuk oval dulu, silinder. Kemudian buatlah pada bagian menjadi cangkir atau piring. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini tentang menggambar. Ada 2 jenis bahan menggambar. Bisa pakai pensil tanda H atau B. Pensil H memiliki sifat keras, cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat yang lunak, cocok digunakan membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil A dan pensil B diberi tanda angka yang menunjukkan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, makin pekat hasil garisannya. Untuk pensil H, makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis hasil garisannya. Nah, ini untuk variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Ya, kamu perhatikan ini cara gradasinya, yaitu pemberian warna dari awal gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya ya, dari gelap. Nah, ada 2 jenis pensil. Ada 2 jenis ya yang akan kamu gunakan, bisa pensil atau yang batangan, itu pewarna. Jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak, ada juga yang keras. Ini pasti waktu di TK anak-anak ibu sering pakai ya. Nah, ada juga yang menggunakan ballpoint untuk menulis sesuatu di gambarnya ya, di seni rupanya. Gambar yang dihasilkan ini memiliki karakter kuat, umumnya berupa arsiran. Nah, menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu-abu atau coklat yang dapat menyerap mengikat bahan pewarna. Jadi nggak semua kertas itu menyerap. Kertas gambar yang digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas padalarang, pastel khususnya merupakan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Nah, ini tugasnya nih, ini yang ditunggu-tunggu. Membaca konsep tentang gambar flora, fauna, dan praktikkan sesuai dengan perintah di bawah ini. Yang pertama, buatlah gambar dengan memilih tema. Kamu bebas pilih tema yang mana. Flora boleh, fauna boleh, alam benda boleh. Buatlah gambar itu di kertas A3. Kerjakan berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek yang kamu pilih.
Gambar, warnai dengan pensil warna. Memiliki kesan, boleh punya kesan gelap atau terang. Nah, nanti ibu akan berikan link pengumpulan tugas. Tugasmu itu kamu foto, sehingga ibu tinggal lihat. Nanti linknya ibu bagi ya di WhatsApp. Kamu tinggal kerjakan. Oke anak ibu, sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe ya, supaya besok-besok kalau ada video pembelajaran ibu, kamu dapat pemberitahuan, jadi nggak ketinggalan informasi. Bye-bye, selamat pagi anak-anak ibu. Tugasnya ibu tunggu selama 1 minggu. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan ya.